Halo semuanya, kembali lagi di Ferdanif dan hari ini Hyundai akhirnya meluncurkan Ioniq 6 terbaru. Gokil ya. Ini mobil kalau kita lihat langsung itu lebih keren karena ternyata bentuknya tuh lebar dan panjang. Panjang sekali ini mobil, bahkan wheelbase-nya 3 meter. Karena dia menggunakan EGMP yang sama kayak Ioniq 5. Jadi platformnya sama. Cuman mobil ini dibanderol dengan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan Ioniq 5 yang harganya 800 jutaan. Yang ini harganya 1,197. Jadi 1,2 M kurang 3 juta rupiah. Tapi kalau dapat yang cat door seperti ini itu nambah 3,5 juta rupiah. Lantas kenapa harganya bisa jauh banget ya? Bedanya ya sekitar 400 juta dibandingkan dengan Ioniq 5. Karena yang pertama dia impor dari Korea, jadi kena import tax dan ada shippingnya harus dikirim, nggak dirakit di Indonesia. Dan yang kedua, yang masuk ke Indonesia itu varian yang paling tinggi. Artinya dia sudah pakai AWD, all wheel drive, jadi dia motor listriknya nggak cuma di belakang tapi ada di depan, dan baterainya kalau Ioniq 5 itu 72 kW, yang ini 77,4. Jadi lebih besar sedikit dan range-nya itu sampai 500 km lebih. Asik ya. Jadi bedanya sekitar 50 km lebih panjang meskipun dia mesinnya penggerak roda depan belakang. Nah, kenapa bisa lebih panjang? Oke, mungkin baterainya emang dari 72 ke 77 kan nggak terlalu jauh ya. Kok bisa bedanya 50 kilo? Karena ini mobil disebutnya bukan sedan, tapi streamliner. Streamliner tuh kayak Citroen zaman dulu mungkin ya. Dan mobil ini itu ditarget sama Hyundai ketika didesain itu 0,19 untuk coefficient of drag-nya. Tapi ternyata nggak nyampe. Jadinya 0,21 coefficient of drag. Tapi tetap 0,21 itu aerodinamis banget. Biasanya rata-rata 0,29 ke atas. Makanya karena saking aerodinamisnya, mobil ini punya range yang sangat panjang. Kita lihat ke depan yuk, dari dekat. Lampu depannya, dia tetap ada parametric pixel desainnya di bagian bawah sini. Dan di atasnya ini hitam, ada dua buah lampu proyektor bentuknya kotak. Nah, bagian depannya, ini kalau bukan warna hitam ya, ininya kelihatan nih, ada hitam di sini, glossy. Ada depannya ada 4 buah parking sensor dan di sini ada radar seperti biasa. Jadi dia sekarang punya adaptive cruise control yang lebih canggih karena dia bisa sampai traffic jam assist. Jadi kalau di Ioniq 5 kita berhenti, mobil depan berhenti nih. Nah, buat maju lagi kita harus pencet tombol atau injek gas, nanti dia baru ngikutin lagi mobil depannya. Kalau ini enggak, dia akan ngikutin mobil depan. Kalau depannya berhenti terus maju, dia maju sendiri, nggak perlu dipencet-pencet lagi. Dan yang kedua, dia forward collision mitigation ya, jadi buat dia berhenti otomatis ya. Kalau misalkan tiba-tiba ada mobil depan rem mendadak gitu ya, dia nggak cuma dari depan doang, tapi kalau misalkan lagi jalan dari sebelah kanan kiri tiba-tiba mau nabrak kita gitu kan, dia bisa ngerem secara otomatis juga. Jadi ngeremnya itu nggak cuma di depan doang, tapi buat samping kanan kiri belakang bisa juga. Belakang nggak, kanan kiri aja. Nah, terus ini kalau misalkan dia butuh udara tambahan bisa terbuka ya, terutama pas lagi charging dia kan butuh kipas yang nyala. Dia akan ngebuka. Terus kalau kita buka bagasi depannya, dia tetap punya ruang penyimpanan tapi kecil sekali. Cuma karena dia ada motor listrik di bagian depannya, dia nggak bisa terlalu dalam kayak si Ioniq 5. Ioniq 5 pun yang versi AWD, dia bagasi depannya juga nggak terlalu gede karena dia harus naik ke atas sedikit. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus kita ke samping, peleknya sama gedenya 20 inci, cuman dia menggunakan ban yang berbeda. Kalau Ioniq 5 dia pakai Michelin Pilot Sport EV, yang ini pakai Pirelli. Jadi dia pakai P0 yang LE. Jadi emang khusus buat mobil listrik. Bedanya apa sih? Emang ban mobil listrik beda ya sama ban mobil biasa. Jadi karena mobil listrik itu lebih senyap, nah kita tuh kuping lebih sensitif terhadap bunyi-bunyi yang lain. Mobil listrik dia punya rolling resistance yang rendah biar range-nya panjang, dan yang kedua dia punya busa di dalamnya. Biar apa? Biar gak berisik. Termasuk di Ioniq 5 juga ada tuh. Nah, ke samping sayangnya dia nggak dapat spion yang pakai kamera ya. Jadi udah ada digital spion, tapi yang masuk Indonesia belum. Sama dia ada kamera 360 juga, dan gue suka nih. Di sini ada kotak-kotak buat lampu sen. Nah, di atasnya dia ada sunroof tapi belum panoramik ya, jadi cuma segini doang. Karena nggak bisa kalau terlalu panjang, dia kan agak stupi ke belakang ya. Nah, cuma lebih ganteng lagi kalau misalkan belakangnya itu dikasih warna hitam sih, jadi kelihatannya kayak kacanya tuh nyambung sampai ke belakang.
Nah terus handle pintunya kurang lebih sama desainnya kayak Ioniq 5, cuma beda nih ya. Dia lebih membulat di bagian ujung-ujungnya. Terus warna bawahnya ini kan two tone, yang bawahnya tuh abu-abu, atasnya silver. Bukan silver, gold mate. Peleknya ke belakang juga sama. Nah, bagian belakangnya ini. Ini pas tadi kita di tempat test drive ya ngeliat mobil ini ya. Pas lewat mobil lain jalan, itu kayak pas mobil ini lewat tuh kayak apa ya? Kayak dunia berhenti sesaat gitu. Karena desainnya keren banget. Kalau lagi di video atau di foto mungkin biasa aja, pas lihat langsung gokil. Ini kerennya Pol. Di sini dia ada kotak-kotak gitu ya, pixel panjang sampai ke belakang dan ini semuanya nyala warna merah kalau dinyalain lampunya. Di sini juga ada ya, ini ada kotak-kotak lagi di dalam. Ini juga nyala kalau kita ngerem. Jadi kalau dari belakang tuh kayak Porsche ya, tapi Hyundai. Bahkan bentuknya lebih Porsche dibandingkan dengan Porsche. Nah, di sininya ada mata kucing sama ada lampu mundur di bagian sini. Bagian belakang juga ini keren banget sih. Dan ini dibikin black glossy. Kemudian di bagian sini ada dua buah kotak. Kotak pertama ini adalah kamera mundur. Yang sini untuk membuka bagasi belakang. Nah, karena desainnya dia Sloopy bagian belakangnya ya, otomatis bagasinya pun tidak terlalu besar. Tapi dia panjang sampai ke dalam. Jadi kalau kita mau bawa barang bawaan, itu bisa lah yang panjang-panjang. Kayak mungkin misalnya tas golf, atau kita punya koper panjang bisa dimasukin, cuma dia tidak terlalu tinggi bagasinya. Kalau dia dibikin lebih naik lagi pasti bisa tinggi sih. Cuma nanti desainnya jelek sih, kayak let's say yang bagasinya tinggi-tinggi apa sih? Vios, Honda City gitu kan, kurang enak kan dilihatnya kan. Nah, bawahnya di sini ada tempat penyimpanan sama charger. Oke. Terus di sini ada pull, jadi kita bisa tarik nanti kursi baris belakang dia akan tidur dan bisa di split kiri kanan. Nah sekarang kita masuk ke bagian belakang ya. Awalnya gue pikir karena bagian belakang itu landai, oh pasti kepala bakal mentok. Ternyata enggak, tapi tipis. Jadi untuk 170 cm ya tinggi gue, kalau kita berdirinya begini itu aman. Tapi kalau kita tiduran agak hampir kena. Jadi kalau kalian mungkin tinggi badannya, let's say 177 gitu ya, mungkin harus agak mundur begini baru enak. Kalau gue sih aman. Dan kursinya emang dibikin agak rebah ya. Gue pikir dia bakal tegak karena kan dia belakangnya turun. Terus legroomnya ini lega banget sih tuh. Panjang banget, cuma kaki kita nggak bisa masuk ke dalam kolong kursi depan. Kecuali mungkin yang kursi depannya dinaikin ke atas sedikit. Nah di bagian sini juga plafonnya warna hitam, kacanya cuma sampai sini aja. Di sini ya, ini sih door trimnya keren banget ya. Emang bagian sini tuh plastik ya. Jadi bukan yang empuk-empuk, tapi di bagian sininya empuk semua sampai ke belakang. Ada heated seatnya, terus ada tempat buat naruh smartphone ya di sini. Sama ini bisa buat speaker sampai bawah sini ada speakernya juga. Terus di sini ada tempat penyimpanan yang warnanya transparan. Jadi kalau kita naruh barang gitu kita nyalain, misalkan nih HP kita nyala tuh ya. Tuh, kelihatan di sini. Tuh, lucu ya. Terus di sini ada AC-nya buat bagian belakang sama ada charger HP dari USB Type-C. Dan seperti halnya mobil listrik yang lainnya, dia punya colokan nih buat listrik di rumah. Jadi kita kalau misalkan punya laptop atau apa mau dicas tinggal colokin di sini. V2L ya. Termasuk dia V2L bisa ke belakang sama di belakangnya ini. Oh nih subwoofernya di bagian sini ternyata nih. Tuh ini speaker semua ya. Cuma sayangnya ya dia nggak punya sunshade, jadi nggak bisa dapat privacy lebih kalau kita di belakang. Kalau ditambahin sunshade depan sini sama belakang itu kayaknya perfecto sih. Soalnya belakangnya ini lega banget. Jadi kalau misalkan perusahaan nih direkturnya pakai Ioniq 5, direktur utamanya pakai apa gitu kan? Langsung 1,4 M kan jauh. Nah Ioniq 6 ini bisa dipilihan kalau misalkan ada sunshade-nya, tapi nggak ada. Oke, sekarang kita ke bagian depan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian depannya dan tadi kita belum sebutin mesinnya ya. Jadi mesinnya AWD depan belakang, ada motor listriknya. Tenaga totalnya 326 PS dan torsinya 600 Nm. 0 ke 100 hanya dalam waktu 5 detik saja. Wow. Nah, pas masuk ke dalam, karena dia pasti pakai plafon yang sama dengan Ioniq 5 eGMP, maka dalamnya kita akan menemukan banyak sekali perintilan yang sama dengan Ioniq 5. Kayak misalkan layar ini sebenarnya sama, terus bagian sininya sama, terus setirnya pun juga sama, tapi ada bedanya. Jadi bedanya di tengah-tengahnya ini dia ada 4 buah titik, dia nyala buat nunjukin baterai dari mobil ini. Terus tombol-tombolnya dibikin sedikit berbeda, tapi secara fungsi sama, hanya saja dibalik. Jadi untuk yang audio sebelah kanan, kalau Ioniq sebelah kiri,
Yang cruise control dan kawan-kawannya ada di sebelah kiri, tapi drive modenya tetap ada di sebelah kiri. Kemudian beberapa grafisnya juga dibuat berbeda di bagian sininya, dan untuk menu-menu di sininya itu lebih sedikit karena kurang satu. Sama aja sih sebenarnya sih, secara fungsi nggak ada bedanya, tapi di sini dia punya warmer. Jadi kalau kita mau pakai pemanas itu nggak cuma ada di kursi, ada di setir. Ya mungkin orang bilang ngapain gitu kan, tapi kalau kalian udah pernah pakai pemanas setir buat di tangan itu enak banget sih, bagus ya. Terus audio juga sama, dia pakai Bose, tweeternya ada di bagian sini, dan dia punya ambience light itu lebih banyak dan lebih rame ya. Jadi ada di bagian sini, terus dia ada di bagian atas sama bagian bawah, dan warnanya bisa diubah-ubah, bahkan bisa dibuat mengikuti gaya berkendara kita. Jadi kalau kita gas gitu ya kenceng, nanti dia bisa ikut berubah jadi merah-merah. Nah terus menunya ini, menu driving convenience-nya itu atau driver assistance-nya, dia tuh sama kayak punyanya Kia EV9, jadi udah model terbaru. Ada drive mode bisa diatur dari sini, sama my drive modenya bisa diatur di sini. Jadi kita bisa maximize, standar, atau minimize. Nah, steeringnya bisa diatur, acceleration-nya bisa diatur, drive line-nya bisa diatur, 2WD, rear wheel drive doang, auto AWD atau AWD full. Bisa jadi cuma AWD doang. Dan ini ada steeringnya normal atau sport. Tadi gue coba kayaknya yang sport ya, itu setirnya tuh bobotnya pas banget, enak. Kemudian dia juga punya kamera 360 ya. Ini bagasinya kayaknya lagi dibuka, makanya dia ngadepnya ke atas. Kemudian untuk storage ya, storage-nya tuh cukup gede juga. Di sini buat ngecas HP, di sini ada 2 buah cup holder, sama di bagian tengah sini ada tempat penyimpanan yang gede banget ya. Cuma dia nggak bisa digeser atau maju mundur, jadi nggak kayak Ioniq 5. Nah, di sini ada tempat yang cukup lega dan ada 2 buah colokan USB. Yang ini USB-nya biasa, sama dia punya panel di bagian tengah ini untuk power window-nya. Jadi power window-nya tidak ada di bagian sebelah kanan, semuanya ada di tengah. Jadi kayak berasa kita bawa BMW jadul ya. Dan di bagian sini bukanya sudah normal, udah nggak yang ditarik lagi kayak Ioniq 5. Cuma lebih menarik yang ditarik sih. Dan ini di dalam banget tuh. Kita bisa naruh barang sampai ke dalam palung Mariana tuh. Gede banget. Oke, kursinya sendiri menurut gue nyaman banget ya. Jadi kurang lebih rasanya kayak Ioniq 5, tapi dia lebih pendek. Jadi kaki kita lebih lurus rasanya, dan posisi duduknya pun juga rasanya lebih pendek sih. Gue lebih seneng ya. Ini bisa turunin lagi. Jadi benar-benar rasanya seperti bawa sedan. Ya emang sedan sih. Sama dia sekarang punya head-up display. Kita bisa ngeliat ada layar di bagian atas sana. Di atas sini sayangnya dia belum ada Blue Link. Jadi untuk Ioniq 6 yang versi Indonesia belum ada Blue Link-nya. Kalau di Korea dia udah ada. Dan ininya bagus nih warna hitam ya. Jadi plafon warna hitam sama bagian sini warna hitam tuh membuat mobil itu rasanya jadi lebih mewah. Begitu pula dengan build quality dan fit finish-nya bagus banget. Di sini dia pakai bahan-bahan empuk. Di sini juga ternyata bahannya empuk sampai ke sini ya. Di sini juga empuk semua kecuali bagian atas ini ya. Cuma dibikin kayak ada rubber finish-nya, cuma bukan rubber sih. Nggak selengket itu. Sama di sini dibikin ada garis-garis gitu loh, bagus. Dan di sini ada kotak-kotak gitu loh, keren ya. Ya wes, daripada berlama-lama kita langsung test drive aja yuk. Let's go. Jadi pas kita masuk ke Ioniq 6, yes, rasanya mirip-mirip kayak kita bawa Ioniq 5 sama Kia EV6 karena emang satu platform. Even tempat duduknya pun rasanya sama gitu kan, rasanya suspensinya ya sama rasanya, cuma ini kayaknya dibikin lebih stiff dikit karena emang dia pengen lebih sporty. Jadi tadi gue udah jalan-jalan juga sama Omobi ya, waktu dapat gilirannya Omobi, dan impresinya kurang lebih ya mirip-mirip lah karena kan sama-sama eGMP, dan itu hal yang bagus karena eGMP itu emang bagus banget sih. Dan mobil ini dia punya head-up display. Jadi dia ada kotak sini bolong, ada proyektor ke depan, terus setirnya ada ininya, heated steering wheelnya. Jadi heatednya itu nggak cuma di bagian kursi aja, termasuk pendingin juga ada ya. Ini front climate, nah ini lagi dingin ini. Lu pakai dinginan Sen, nggak apa tuh. Sama dia punya bagian belakang sini yang berbeda, tapi pas di kita sendirin masih agak terasa keras sih. Cuma dia kayak ada kontur buat ngikutin si kepala kitanya ya. Nah, yang spesial adalah mesinnya karena dia 326 PS all wheel drive. Jadi pasti rasanya kenceng banget. Bahkan ini kita coba akselerasi ya. Dari berhenti. Pegangan. Sam, pegangan Sam. Oke. Pegangan Sen. Oke. Tuh, 2 3.
Wuh, gila kenceng banget. Kenceng banget. Ioniq 5 ini pas kita nyobain Ioniq 6 ya, langsung kayak waduh, Ioniq 5 ini langsung gak ada apa-apanya. 0 ke cepet 5 detik doang dong. Jadi kebayang kan seberapa kencengnya mobil ini, dan mobil ini adalah mobil yang sangat efisien dari hambatan anginnya ya. Jadi dia cuma 0,21 coefficient of drag-nya. Ya, makanya dipakai buat di tol pasti ini bakal lebih irit dibandingkan dengan Ioniq 5. Kemarin Ioniq 5 kita coba itu dapat sekitar 495 dari klaim 451. Ini mungkin klaimnya kan 500 lebih ya, 501 kalau nggak salah. Kayaknya bisa lebih deh, bisa 600 mungkin. Karena kita kan nyobanya di tol-tol ya, harusnya pasti bisa lebih. Gila sih ini mobil. Andai Ioniq 5 ada yang all wheel drive, pasti sama kencengnya ya. Bahkan yang ini tapi bisa lebih kenceng. Si Ioniq 5 itu dia untuk mobil Ioniq 6 ya maksudnya, untuk yang wheelbase-nya 3 meter, ini sih menurut gua buat muter balik masih oke lah. Karena wheelbase 3 meter tuh gede banget, panjang banget. Oke. Emang dia dibikin agak kaku ya dibandingkan dengan yang Ioniq 5, tapi masih oke lah. Sama aktif soundnya itu ada suara ngung gitu, terutama kalau kita berakselerasi ya. Ya. Kalau gue lebih pilih dimatiin sih sebenarnya sih. Jadi kayak noise ya. Tapi so far kalau kalian suka naik Ioniq 5, pengen kelihatan beda dan pengen dapat mesin yang lebih kencang, ini nih jawabannya. Peredaman kabin juga terasa bagus sama kayak Ioniq 5, dan juga yang gue paling seneng sih posisi duduknya ya, dia lebih rasanya sedan gitu. Kakinya tuh nggak terlalu turun, masih agak naik gitu ya. Sama interiornya jadi keren banget gitu. Abis lihat Ioniq 5 ke Ioniq 6, interior keren banget, tapi sayang dia nggak dapet yang varian pakai spion elektrik ya. Bukan spion digital, sorry. Kalau spion digital ini sayapnya ini jadi layar buat kamera. Wah, keren banget tuh. Tapi ini udah cukup sih. Ini ya, ini masih 87%, masih ada 393 kilo range-nya. Panjang banget. Kita ubah ke mode Eco, langsung berubah jadi 418. Gas lagi. Wah. Kerasa sih pas ubah ke mode Eco ya, jadi lebih lambat tapi masih kenceng. Masih kenceng. Wah, gila. Asik sih. Lagi-lagi Hyundai yang merusak harga mobil listrik ya. Kayak gini 1,197. Kalau merek lain udah 1,4 harganya. Range-nya 500 lagi. Wah, gila. Asik ya. Cuma harusnya ini mobil bisa lebih empuk lagi, karena yang di varian test drive ini gua cek ya, dia itu TPMS-nya ketinggian 4746, idealnya mungkin 3334 ya. Kalau 3334 gua rasa pas dicoba pasti lebih empuk lagi. Nanti gue bilangin Hyundai deh buat unit test drive ini dikurangin tire pressure-nya. Oke, so far gua nggak bisa banyak bicara lagi karena kita nyobain di tempat terbatas. Kalau kita coba di tempat yang lebih luas, itu pasti lebih enak. Kita pinjam lah beberapa hari. Ya, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Ioniq 6 itu sangat impresif sih. Cuma karena dia bukan buatan Indonesia, tentu harganya jadinya mirip-mirip kayak mobil listrik lain di kelasnya. Kayak misalkan BZ4X. Atau yang 1,4 M apa? Ya EV6 gitu ya. Gua pikir harganya ini bisa sampai 1,4. Ternyata dia lebih murah 200 juta dibandingkan dengan saudara kembarnya yang punya kelengkapan hampir sama lah kayak si Ioniq 6 ini. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Gimana pendapat kalian soal Hyundai Ioniq 6? Coba komen di bawah. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.